أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita telah menginjak tanggal 24 Ramadan, artinya hari ini malam ke-25. Barangkali bagi bapak-bapak yang sudah siap-siap untuk itikaf. Konon katanya kemarin saya dapat informasi dari Ustaz Rikam waktu tanggal 20 Ramadan, jadi malam pertama itu ada di malam harinya ada hujan sejenak, kemudian terasa sejuk bangun itu sampai pagi, dan pagi harinya sampai siangnya matahari itu tidak terik. Mudah-mudahan itu juga merupakan pertanda Lailatul Qadar bagi bapak-bapak yang saat itu sedang beritikaf dan menjalankan ibadah sekhusyuk itu. Mudah-mudahan Allah limpahkan ganjaran yang banyak. Hadirin rahimakumullah, barangkali sekarang sudah di penghujung Ramadan ya, tinggal beberapa hari lagi. Bapak-bapak barangkali yang hadir sekarang ini ada yang siap-siap mudik Pak? Atau memang di Bandung semua itu Pak? Mudik ya? Mudik ya? Alhamdulillah. Satu fenomena kecil cadas ya. Suatu fenomena yang luar biasa di Indonesia itu ada tradisi mudik. Sebetulnya tujuan mudik kita itu apa ya? Barangkali sebagai perwakilan dari Pak ini, mudiknya untuk apa Pak? Apa itu? Mudiknya tujuannya apa nih Pak? Satu silaturahmi dengan orang tua. Silaturahmi. Ya, dengan orang tua. Masya Allah. Ya, barangkali itu yang akan saya sedikit sharingnya. Jadi mohon maaf saya bukan seorang ustaz, jadi sebetulnya tidak layak untuk menyampaikan ini, karena kalau seorang biasanya kalau ustaz itu sudah dapat rekomendasi dari gurunya dan sebagainya. Saya ini hanya sekedar menyampaikan saja apa yang sudah saya baca dan belajar sedikit dari asatidz kita ya yang sering hadir di Ahad subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim. Nah, ini silaturahim ini seringkali kita agak sedikit rancu begitu. Kalau dalam artinya silaturahim ini adalah menyambung kebaikan kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan rahim orang tua kita, di antaranya ya ibu bapak kita. Kemudian kalau ke samping adik dan kakak kita, ke bawah anak, cucu, ke atas itu ada kakek dan sebagainya. Itu adalah kerabat dekat karena dalam satu nasab. Nah, ada kalanya kita sering rancu dengan
silaturahim yang sering kita biasa lakukan, mengadakan kunjungan, pertemuan dengan sahabat-sahabat, misalnya reuni dan sebagainya. Itu dikatakan silaturahim. Sebenarnya di dalam syariat yang seperti itu baik, gitu. Bertemu, kemudian untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Sebetulnya dalam syariat itu baik, namun tidak sama dengan silaturahim yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat dekat. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, kadang-kadang kita lebih baik kepada teman, kepada sahabat, ketimbang kepada kerabat kita, kerabat yang satu nasab. Kalau kita saksikan, mungkin di berita-berita yang lewat di sosial media, banyak adik dan kakak berebut ya. Ketika kemarin ada pembahasan paroid, bisa saja kakak sama adik ribut. Bukan cuma tidak bertanya, tidak menyapa, tapi juga mungkin ribut, saling bertengkar dan sebagainya, bahkan saling pukul. Bahkan ada fenomena yang lebih jauh lagi, yaitu saling membunuh. Ponakan membunuh pamannya membunuh ya sebaliknya dan sebagainya, adik kakak dan sebagainya. Nauzubillah, itu terjadi pada kenyataan. Nah, sehingga kalau kita memahami silaturahim yang sebenarnya, maka kita akan memposisikan diri kita untuk melakukan kebaikan itu lebih dahulu kepada kerabat kita. Nah, besarnya ancaman dalam syariat bagi orang yang memutuskan silaturahim itu banyak tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi misalnya di bulan yang suci ini, kemudian tadi Bapak misalnya silaturahim, ketemu dengan saudara-saudara kita, saling menyampaikan kebaikan. Tapi ada kalanya kita nengok pun tidak mau begitu. Bahkan mungkin akhirnya tidak tercapai itu tujuan mudiknya. Di samping memutuskan hubungan itu adalah tidak akan masuk surga, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak ayat yang memerintahkan seseorang untuk menyambung silaturahim, dan terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah yang melarang seseorang untuk memutuskannya. Seperti diantaranya kita tidak akan mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tuftahul abwab al-jannah yaumal isnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusriku billahi syahida illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnan fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan,
tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai, dan tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai, sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Kemudian hadis lain, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasabti dami. Barang siapa mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dengan dia telah menumpahkan darahnya atau membunuh. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4915. Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda, salah satun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa huwa lahu karihun, wa imra'atun batat wa rajulun wa zawjuha 'alaiha sahitun, wa akhwani mutasoriman. 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepalanya. Yang pertama, seorang yang mengimami 1 kaum sementara mereka tidak menyukainya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 971. Maka jika setahun dia memutuskan silaturahim, maka bisa jadi setahun penuh pula sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salafin yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhuma alladhi yabda'ul bisalam. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu mereka saling berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Jadi bukan yang mengaku dulu salah, tapi yang memulai salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6237. Maka orang yang terbaik lebih dahulu menyambung silaturahim yang telah rusak, di antaranya dengan mengucapkan salam tadi. Nah, kemudian salah satu sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunnaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalam bersamaan dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Kemudian mendahulukan berbuat baik kepada kerabat daripada anak yatim dan fakir miskin. Jadi bukan pada yang lain, tapi kepada kerabat dulu. Di dalam surat Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ya'budu illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallawtum
Tsumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua, lalu kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, wa atidal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil wa la tubadziru tadbira. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Quran Al-Isra ayat 26. Jadi oleh karena itu, karena saking besar pahala silaturahim ini, maka ujian untuk bersilaturahim juga berat. Seperti dalam sebuah hadis di dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakata wal muqfu bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wadh-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Oleh karenanya, seseorang jangan memberikan kepada kerabatnya harta yang sudah tidak layak atau harta yang sudah mau dibuang. Jadi berikanlah yang terbaik. Terkadang seseorang takut jika harus membantu kerabatnya karena hartanya akan berkurang. Dalam hadis riwayat Bukhari, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsa'aluhu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Di sini hadis yang sering kita dengar ya. Jadi silaturahim di sini kepada kerabat. Maka dari sini hendaklah kita menyadari bahwa silaturahim adalah sebab dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki. Terkadang seorang mendapati seorang kerabat yang tidak menghargai pemberian kita, sudah kita beri, sudah kita memulai begitu ya, suka mengganggu dan menghina kita. Maka dalam hadis berikutnya, laisal wasilu bil mukafir walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu fa wasalaha. Orang-orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang-orang yang memenuhi kebutuhan kerabatnya, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambungnya kembali ketika tali silaturahim itu sempat terputus. Jadi kalau ada saudara kita, kerabat kita yang kalau dibaiki malah menjadi berperangai buruk, maka kita
wajib untuk terus menyambung silaturahim kita. Itulah yang hakiki. Dan dalam Sahih Muslim yang juga disebutkan bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah mengadukan kerabatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya selalu berupaya untuk menyambung silaturahim kepada mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya. Saya selalu berupaya untuk lemah lembut terhadap mereka, tetapi mereka tidak sabar kepada saya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti memberi makan mereka debu yang panas, dan selama kamu berbuat demikian, maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu." Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan saat ini sampai dengan nanti kita di penghujung Ramadan kita menjadi para pemenang ya. Dan dalam melaksanakan silaturahmi sekarang kita niatnya sudah lain lagi begitu. Bahwa silaturahim yang hakiki adalah kita dengan kerabat yang ada kaitan rahimnya atau nasabnya. Nah, sehingga ketika kita bertemu dengan teman-teman, berkumpul, barangkali biasa kita sambil kongko-kongko, itu adalah merupakan hal yang dikatakan ukhuwah dari sesama muslim atau persaudaraan dalam muslim, berbeda dengan kerabat yang hakiki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Tentu yang salah itu dari saya pribadi dan syaitan, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup bersama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.